Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan yang kelak nanti pahala dari amal soleh kita itu kita harapkan akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan 2 bulan yang lalu kita telah sampai pembahasan yang ke-13 tentang nikmat akal, halaman 60. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah. Kita masih dalam pembahasan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Masuk pembahasan yang berikutnya, silakan dibuka kitabnya halaman 61. Yang ke-14, poin yang ke-14 berjudul Urgensi Tauhid dan Akhlak. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, bihadzal hirsi, dengan kesungguhan atau kegigihan ini, ala tauhidi, di atas tauhid, wa bihadhil akhlaqil hasanah, dan dengan akhlak yang baik ini, nasarallahul muslimin, Allah akan menolong kaum muslimin, wantasharal islamu, dan agama Islam akan tersebar fil ma'murati, di buminya Allah yang dihuni oleh manusia, akan tersebar luas di dunia ini. Sehingga berjemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ajaran Allah ini, agama Islam ini tersebar luas di buminya Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya adalah dengan kita gigih mempelajari tauhid, semangat mendakwahkan tauhid, dan juga kita semangat di dalam mempelajari akhlak, semangat mendakwahkan akhlak dan mengamalkannya.
Kemudian beliau mengatakan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu taala, wa yauma tarakal muslimuna at-tauhid wal akhlaq al fadilah, maka pada hari di mana kaum muslimin meninggalkan tauhid dan meninggalkan akhlak budi pekerti yang mulia, apa yang terjadi? Asabahumul dhullu, maka kehinaan menimpa mereka kaum muslimin. Jadi ketika kaum muslimin meninggalkan tauhid, enggan untuk mempelajarinya, terlebih untuk mendakwahkannya, dan tidak mau untuk mengamalkannya, dan mereka juga meninggalkan akhlak yang mulia, maka mereka akan ditimpa dengan kehinaan, wal hawan, dan kerendahan. Jadi kehinaan dan kerendahan akan menimpa kaum muslimin dikala mereka meninggalkan tauhid dan akhlak yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, wala izzalahum, dan tidak ada kemuliaan dan kejayaan bagi mereka kaum muslimin illa birruju'i, kecuali dengan kembali ila tauhid wal akhlak, kembali kepada tauhid dan akhlak. Jadi kejayaan kaum muslimin ini diraih dengan kaum muslimin mau kembali kepada tauhid, diawali dengan mempelajari tauhid, duduk di majelis-majelis ilmu mempelajari tauhid, kemudian yang sudah berilmu berupaya untuk mengajarkan tauhid, menyebar luaskan tauhid, dan semuanya bersama-sama mengamalkan tauhid dan juga akhlak. Maka kejayaan kaum muslimin ini akan diraih kembali. Mana dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, surat nomor 22 ayat yang ke-40, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yansurannallahu may yansuruh, wala yansurannallah, dan sungguh benar-benar Allah akan menolong. Siapa yang ditolong Allah? May yansuruh, siapa saja yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Dan menolong Allah adalah, kata para ulama, menolong agamanya, memperjuangkan tauhid, mendakwahkan tauhid dan akhlak. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah benar-benar zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Innallaha, sesungguhnya Allah, laqawiyyun, benar-benar zat yang maha kuat, aziz, lagi maha perkasa. Ayat ini apabila kita kaji bersama, ayatnya singkat, tidak panjang, hanya berbunyi wala yansurannallahu may yansuruh, sungguh benar-benar Allah akan menolong siapa saja yang mau menolongnya, menolong Allah. Padahal Allah itu tidak butuh pertolongan, karena Allah itu zat yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, dan maha mampu melakukan segalanya. Namun berjamaah para ulama mengatakan, ketika Allah memfirmankan ini tujuannya adalah supaya manusia tahu bahwa jika mereka ingin ditolong Allah, wajib mereka menolong Allah dengan memperjuangkan agamanya. Jadi ini sebagai sebab akibat. Apabila kita ingin kenyang, kita disuruh makan. Apabila kita kehausan, ingin hilang dahaga kita, kita minum. Demikian juga jika kita kaum muslimin ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bangsa kaum muslimin yang jaya, yang hidupnya sejahtera, yang agama Islam ini tersebar luas di buminya Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya adalah kita wajib menolong Allah dengan menolong agamanya, dengan memperjuangkan agamanya, dengan mempelajari tauhid dan mempelajari akhlak yang mulia. Apa yang saya
nukilkan di sini atau dinukilkan oleh al-muallif di sini diambil dari kitab Kutufun Minas Syama'ilil Muhammadiyah, petikan dan cuplikan dari akhlak, sifat, budi pekertinya Nabi Muhammad SAW, Safhata Sab'in wa Sittin, halaman 67, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullah ta'ala. Para jamaah rahmatullah ta'ala, sekarang kita bacakan beberapa faidah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu di atas. Faidah ucapan ulama. Faidah yang pertama, bahwa kejayaan umat Islam diraih dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dan berhiaskan dengan akhlak yang mulia. Maka para jamaah, semangatlah kita dalam mempelajari tauhid. Mari kita semangat, gigih di dalam mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Kemudian hendaknya kita juga semangat mempelajari akhlak, budi pekertinya Rasulullah SAW yang telah disampaikan oleh para sahabat dan telah disabdakan oleh Nabi Muhammad bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana akhlak Islam. Mari kita pelajari, kemudian kita bersama-sama mengamalkannya. Maka dengan itulah kejayaan kaum muslimin akan bisa teraih. Yang kedua, tauhid dan akhlak itu merupakan sebab datangnya pertolongan Allah dan menjadi sebab tersebar luasnya agama Islam. Jadi Islam itu tidak tersebar dengan kesyirikan. Islam juga tidak tersebar dengan akhlak yang buruk, perilaku yang tidak terpuji. Tapi Islam itu disebarkan dengan akhlak yang baik. Kejujuran, amanah, murah senyum, tidak mudah marah, selalu mengendalikan diri, bertindak setelah berfikir, bukan bertindak sebelum berfikir. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah dan akhlak-akhlak yang lain. Tawadhu, rendah hati, itu akhlak Islam semuanya. Tidak ujub, tidak bangga diri, tidak fakhr, tidak membanggakan kekayaannya, nasabnya, jabatannya, status sosialnya, dan seterusnya. Faidah yang ketiga, Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan di kota Aleppo. Aleppo itu Al-Halab di Suriah. Suriah itu Syria, di negeri Syam, pada tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1925 Masehi atau Miladiah, dan beliau wafat pada tahun 1431 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2010 Miladiah, wafat di Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau ulama asal Suriah, kemudian oleh Raja Saudi diminta untuk mengajar di Makkah Al-Mukarramah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini adalah ulama yang produktif. Jadi memiliki banyak karya ilmiah. Hidupnya banyak untuk mengajar, berdakwah, menulis kitab-kitab dan mengamalkan agama ini. Beliau adalah seorang pengajar di Ma'had Darul Hadith di Makkah Al-Mukarramah. Kitab beliau yang terkenal atau populer diantaranya adalah Minhajul Firqatin Najiyah. Dan hendaknya setiap kita pernah mengkaji kitab ini. Kitab yang judulnya dinamakan Minhajul Firqatin Najiyah. Jalan hidupnya, metode beragamanya, golongan yang selamat. Di mana edisi terjemahannya adalah Jalan Golongan yang Selamat. Dan juga beliau menulis kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, dan kitab-kitab yang lainnya sangat banyak sekali, karena beliau termasuk ulama yang sangat produktif dalam menulis dan menyusun kitab-kitab. Taib, sudah paham para jemaah ya? Jadi kejayaan Islam bisa diraih dengan mentauhidkan Allah dan berakhlak yang mulia. Maka perbaiki akhlak kita para jemaah. Setelah kita mentauhidkan Allah, hendaknya kita memperbaiki akhlak kita.
Hendaknya kita murah senyum, tidak mudah marah, kita mudah memaafkan orang lain, kita tawadhu, rendah hati walaupun kita memiliki kedudukan, kekayaan, jabatan, memiliki gelar yang tinggi, tetap kita bersikap rendah hati dan berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Hendaknya kita karam, dermawan. Apabila ada orang membutuhkan, kita cepat membantu. Maka teladanilah akhlak-akhlak Rasulullah sehingga Islam ini akan bisa jaya dengan sebab kita mentauhidkan Allah dan berakhlak yang mulia. Pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ke-15, berjudul urgensi menghafal ilmu. Kalau tadi urgensi tauhid dan akhlak. Urgensi itu apa para jemaah? Pentingnya ya. Urgensi itu pentingnya. Urgensi menghafal ilmu. Bahwa menghafalkan menghafalkan ilmu itu penting. Ilmu yang dihafalkan itu manfaatnya lebih banyak daripada ilmu yang hanya didengar dan dibaca. Ilmu yang dihafalkan itu manfaatnya lebih banyak daripada ilmu yang didengar dan dibaca. Asy-Syaikh Al-Utsaimin, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, mari kita simak apa yang diucapkan oleh beliau. Beliau mengatakan, qara'na katsiran. Kami dulu ketika di masa belajar, kami banyak membaca. Kami banyak membaca. Wa hafidna qalilan. Namun kami sedikit menghafalkan ilmu. Ini di zamannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau banyak membaca, namun beliau sedikit menghafal ilmu. Artinya apabila waktu beliau dihitung berapa persen untuk membaca dan berapa persen untuk menghafal, ternyata beliau mengakui bahwa beliau lebih banyak membaca. Yang sekarang membuat saya prihatin, santri-santri sekarang malas membaca dan malas menghafal. Kalau dulu santri-santri dahulu, kalau tidak menghafal mereka membaca. Kemudian Syekh mengatakan, fantafa'na, maka kami mendapatkan manfaat, mengambil manfaat bima hafidna, dengan apa yang kami hafalkan, aktsaru, lebih banyak, mimma qara'na, dari apa yang kami baca. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendapatkan faidah ini, bahwa apa yang beliau hafalkan itu manfaatnya lebih banyak daripada apa yang dibaca saja. Jadi beliau banyak bisa mendapatkan manfaat, faidah-faidah dari hafalan-hafalan beliau dibandingkan daripada apa yang beliau baca dulunya. Sebab sesuatu yang hanya dibaca sekali dua kali itu akan dilupakan dengan mudah. Namun sesuatu yang dihafalkan, dibaca berulang kali, diulang-ulang, dihafal, maka itu akan lengket dalam ingatan dan mudah ketika kita membutuhkannya. Faidah ucapan ulama, yang pertama faidahnya adalah anjuran untuk banyak menghafal dan membaca ilmu. Maka kalau kita tidak punya waktu atau tidak sempat untuk menghafalkan ilmu, setidaknya kita membaca, budayakan membaca. Dibiasakan kita ini suka membaca. Yang kedua, ilmu itu bisa didapat dengan menghafal dan juga bisa didapatkan dengan membaca. Akan tetapi menghafal lebih banyak manfaatnya daripada membaca. Jadi menghafal itu lebih banyak manfaatnya daripada membaca. Dan ini para jamaah hal yang diakui oleh seluruh ulama, bahwa ilmu itu jika dihafalkan mudah untuk apabila kita membutuhkannya sewaktu-waktu. Mudah apabila kita membutuhkannya sewaktu-waktu. Berbeda dengan ilmu yang tidak dihafalkan. Berbeda dengan ilmu yang tidak dihafalkan. Maka dari itu hendaknya kita sediakan waktu ya para jemaah untuk menghafal. Apa yang hendaknya kita hafalkan? Yang pertama kali hendaknya kita mulai adalah menghafalkan Al-Quran. Kita menghafalkan Al-Quran. Walaupun umur kita sudah mulai lanjut, waktu kita sudah mulai berkurang, waktu senggang kita tidak banyak,
maka hendaknya kita sediakan waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Saya beri contoh para jemaah. Kalau panjenengan sering duduk di ruang tamu, sediakan di ruang tamu itu mushaf Al-Quran. Kalau sering duduk di ruang depan, sediakan di ruang depan mushaf Al-Quran. Kalau sering berada di kamar, sediakan di kamar itu mushaf Al-Quran. Kemudian baca, hafalkan. Dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala itu menyarankan agar kaum muslimin menghafalkan surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Jadi dari Az-Zalzalah sampai mana? An-Nas. Ditambah Al-Fatihah tentunya. Apabila kita menghafalkan surat Az-Zalzalah sampai An-Nas, kalau tidak salah jumlahnya 16 surat, itu sudah cukup untuk menjadi imam tarawih. Kalau kita hafal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas dengan bacaan tahsinnya yang bagus, tajwidnya yang bagus, maka dimulai para jamaah. Nanti pulang ya, disediakan waktu besok kita mulai menghafal dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Diulang-ulang. Pertama kali itu dengarkan murotalnya, diketik surat Az-Zalzalah sampai strip An-Nas. Nanti muncul itu di YouTube. Tinggal kita siapa syekhnya yang kita sukai, qori'nya. Kemudian kita klik, kita dengarkan pelan-pelan. Ulangi lagi, sudah habis ulangi lagi. Habis itu mengambil mushaf, kita baca. Insyaallah ta'ala kita akan bisa hafal tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, beli kitab atau buku terjemahan Hisnul Muslim atau Zikir Pagi Petang. Ada ringkasan itu, Zikir Pagi Petang. Kalau Hisnul Muslim itu agak tebal. Atau kitabnya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu ta'ala agak tebal. Tapi ada ringkasannya yang dicetak dan disebarluaskan oleh beberapa penerbit, tipis dia. Harganya sekitar 5.000, 3.000, 4.000, 6.000, tergantung penerbitnya. Hafalkan apa? Zikir pagi, zikir petang. Setelah kita sudah hafal zikir ba'da sholat. Kalau belum hafal zikir ba'da sholat, maka hafalkan lebih dahulu zikir ba'da sholat. Dibawa kemana-mana, itu buku zikirnya diletakkan di kantong. Atau kalau kita sering naik motor, letakkan di joknya. Atau kalau kita sering naik mobil, letakkan di depan. Kemudian kalau kita lagi senggang, baca itu zikir pagi petangnya. Dihafalkan para jemaah. Insyaallah ta'ala kita akan bisa merasakan betapa pentingnya menghafalkan ilmu. Thayyib. Pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang ke-16 berjudul Dua Ulama Al-Arnaud. Dua Ulama Al-Arnaud. Siapakah yang dimaksud? Penulis mengatakan Syekh Syuaib Al-Arnaud dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Itu adalah dua ulama besar. Dua ulama besar yang mereka menghabiskan umurnya untuk membela sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk menyebarluaskan dan mengajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Namun keduanya, walaupun Al-Arnaud, keduanya bukanlah saudara kandung. Hanya saja keduanya memiliki kesamaan dari sisi yang pertama. Sisi pertama, memiliki laqab julukan yang sama, yaitu Al-Arnaud. Dan Al-Arnaud sendiri adalah laqab yang diberikan kepada orang-orang Balkan, yaitu orang-orang yang berasal dari Albania. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan di wilayah Kosovo. Jangan dikira lah orang-orang sana itu cerdas-cerdas para jemaah. Dan banyak ahlul hadisnya. Imam Al-Bukhari itu bukan dari Arab itu ya, dari Bukhara. Ini Imam Abdul Qadir atau Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud itu berasal dari Kosovo. Sedangkan Syekh Syuaib Al-Arnaud berasal dari Albania. Sama dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sisi kesamaan yang kedua,
bahwa keduanya adalah ulama ahli tahqiq. Tahqiq itu adalah penelitian. Jadi beliau ini banyak meneliti kitab-kitab hadis. Jadi umurnya banyak digunakan untuk meneliti kitab-kitab hadis. Dan ulama yang memiliki keahlian di bidang ini tidak banyak. Jadi ulama yang memiliki keahlian di bidang ini tidak banyak. Sebagaimana jarangnya tukang jam di antara kita. Sebagaimana jarangnya tukang jam di antara kita. Itu tukang jam itu jumlah mereka lebih sedikit daripada bengkel mobil, bengkel motor dan seterusnya. Begitulah ulama ahlul hadis yang waktu mereka dihabiskan untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkannya, untuk mendakwahkannya, untuk mengamalkannya. Jadi beliau ini keduanya adalah peneliti kitab-kitab hadis, yang mana keduanya bekerja sama dengan penerbit Al-Maktab Al-Islami. Dan ada beberapa kitab buku-buku yang diteliti oleh mereka berdua, dua ulama ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Arnaud dan Asy-Syaikh Syuaib Al-Arnaud. Hanya saja porsi dakwahnya Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud lebih besar pada ceramah dan mengajar. Jadi Syekh Abdul Qadir ini selain menjadi peneliti hadis, beliau banyak berceramah dan banyak mengajar. Sedangkan Syekh Syuaib Al-Arnaud lebih memfokuskan diri dalam meneliti warisan-warisan dari agama Islam, meneliti kitab-kitab para ulama. Jadi inilah berjamaah sedikit ya biografi dari ulama kita, ulama-ulama ahlul hadis. Namun banyak di antara kita yang tidak mengenal ulamanya. Sayangnya banyak kaum muslimin tidak mengenal ulamanya. Bahkan kaum muslimin khususnya di negeri kita lebih kenal dengan artis-artis, pemain olahraga dibandingkan dengan ulama-ulama. Karena kaum muslimin tidak suka membaca biografi para ulama. Ini oleh penulis dinukilkan dari kisahmuslim.com. Jadi tentang dua ulama ini. Silakan kalau mau membaca, sudah ada terjemahannya dan ada tulisan aslinya dalam bahasa Arab tentang biografinya dua ulama ini. Supaya kalau kita banyak membaca biografi sejarah hidupnya para ulama, kita bisa meneladani mereka, setidaknya kita bisa banyak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Jadi ulama-ulama Islam itu para jamaah sampai waktunya untuk istirahat itu tidak ada. Kita ambil contoh ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu untuk penelitian kitab, menulis kitab, meneliti, menelaah, mengoreksi, meringkas, ya, mensyarah, itu membutuhkan waktu seharinya itu 16 jam. Jadi siksa waktu beliau untuk sholat, untuk mengurusi anak istrinya, bekerja mencari nafkah, untuk istirahat hanya 8 jam saja sehari. Jadi 16 jam untuk ilmu, bayangkan ini, 16 jam berjamaah. Sampai beliau kalau makan itu di perpustakaan, sambil menulis kitab itu beliau makan. Dan saya banyak mendapati ahli ilmu itu, jadi makannya itu di meja di mana mereka menulis kitab. Tidak ada waktu berangkat ke rumah makan atau pulang ke rumah duduk di meja makan bersama istrinya, tidak ada waktu. Bahkan sebagian mereka itu diantar langsung makannya ke tempat mereka menulis, ulama-ulama. Dan ulama-ulama itu kalau sudah menulis para jamaah kuat sekali mereka menulis. Di Indonesia ini di antara dai-dai yang banyak tulisannya adalah Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau ini seharinya minimal membacanya 4 jam, belum menulisnya itu. Membacanya 4 jam. Kemudian Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala, juga banyak kitabnya. Kemudian Ustadz Dr. Firanda Andirja, LCMA, hafizahullah ta'ala, juga banyak tulisannya. Dan guru-guru kita yang lainnya, yang mereka meluangkan waktu untuk menulis kitab-kitab dan juga mensyarah, menjelaskan kitab-kitab para ulama. Para jamaah rahmatullah ta'ala, pembahasan berikutnya adalah yang ke-17 berjudul kewajiban kita adalah mendakwahkan tauhid. Kewajiban kita adalah
mendakwahkan tauhid. Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala berkata, mari kita simak ucapan ulama ini. Beliau mengatakan, lasna mukallafina bid-da'wati ilal khilafah. Lasna, kita tidaklah mukallafina, dibebani kewajiban, bid-da'wati, untuk berdakwah, ilal khilafati, kepada khilafah. Jadi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kewajiban bagi kaum muslimin untuk mendirikan sebuah negara, tidak ada. Tidak ada mendirikan khilafah itu. Karena khilafah itu buah dari tauhid. Kekuasaan itu buah dari iman dan amal soleh. Jadi apabila seorang muslim beriman dan beramal soleh, mereka akan diberi kekuasaan oleh Allah, dan itu buahnya. Dan kekuasaan itu bagi kaum muslimin bukan tujuan. Makanya seorang muslim yang kuat imannya, yang dalam ilmunya, tidak akan memperebutkan kekuasaan. Karena mereka tidak mencari dunia, mereka mencari surga. Namun mereka yakin apabila mereka menjalankan firman Allah, beriman kepada Allah, beramal soleh, beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, Allah akan memberikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana janji Allah dalam surat An-Nur, surat nomor 24 ayat yang ke-55. Dan ini sering kita kaji, tidak akan saya kaji lagi. Setidaknya saya isyaratkan suratnya. Surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 55. Kalau seorang muslim mau beriman dan beramal soleh, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, orang-orang yang menjadi pemimpin di buminya Allah dan memakmurkan buminya Allah. Dan Allah akan memberikan ganti setelah ketakutan mereka dengan keamanan dan kedamaian. Kalau mereka mau apa? Betul-betul menjalankan perintah Allah dalam surat An-Nur ini. Sehingga Syekh mengatakan, kita tidak pernah dibebani kewajiban untuk berdakwah kepada khilafah. Wa innama kullifna bid-da'wati ila tauhid. Sesungguhnya kita hanya dibebani kewajiban untuk berdakwah kepada tauhid. Oleh karena itu, apabila kita meneliti sejarah para nabi, saya tanya para jamaah, para nabinya Allah itu jumlahnya berapa? Kalau menurut sejarah, menurut para ahli sejarah, al-mu'arrikhun, jumlahnya sekitar 124.000 nabinya Allah, nabi dan rasul. Dari 124.000 itu, yang terpilih menjadi rasul, selain diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul, itu hanya 311-an saja. Dari 25 nabi atau 26 nabi dan rasul yang dikisahkan kisahnya dalam Al-Quran dan hadis, itu yang diberi kekuasaan hanya seberapa? Sedikit. Artinya, kalau seandainya kekuasaan menjadi tujuan dari dakwahnya mereka para nabi, pasti para nabi berdosa dan tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena tidak mewujudkan kekuasaan di buminya Allah. Jelas ini? Sudah bisa difahami? Saya pelan-pelan menjelaskannya. Karena pembahasan ini pembahasan yang penting sekali, urgen sekali. Di mana kaum muslimin tergila-gila dengan kekuasaan, sampai berebut, sampai berpecah belah, sampai mau diadu domba, sampai saling caci mencaci, sikut menyikut, bahkan sebagian mereka berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu adalah buah dari tauhid. Allah memberikan buahnya. Apabila kaum muslimin mentauhidkan Allah, mereka akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, menjadi pemakmur bumi, menjadi pemimpin di muka bumi. Tapi kalau mereka tidak mau beriman dan beramal soleh, tidak mentauhidkan Allah dan tidak menjauhi kesyirikan, mereka tidak akan berkuasa di muka bumi. Mereka akan ditindas di muka bumi. Ini disebutkan oleh Syekh dalam kitab Al-Fatawa Al-Jaliyah, Al-Juz'u Al-Awwal, juz yang pertama, Safhat as-Saba' wa Isrin, halaman 27. Apa faidah dari ucapan ulama tersebut? Faidah pertama, semua nabi dan semua rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah mereka kepada tauhid. Jadi dakwah mereka mengajak kepada tauhid dan bukan mengajak untuk mendirikan negara. Tolong digaris atas ini.
yang bawa kitabnya, bukan mengajak untuk mendirikan negara. Karena coba yang masih ingat sejarah para nabi rasul, siapa nabi yang punya negara? Diawali dari Rasulullah saja. Rasulullah punya negara. Terus siapa? Nabi Isa tidak punya negara. Nabi Musa tidak punya negara. Nabi Yusuf bukan kepala negara. Beliau kalau boleh dikatakan menteri ekonomi saja ya. Urusan ekonomi. Bukan kepala negara. Nabi siapa lagi yang punya negara? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nabi yang lain tidak punya negara. Kalau begitu para nabi berdosa. Kalau seandainya negara menjadi tujuan dan kewajiban, berarti berdosa mereka karena tidak berhasil mendirikan sebuah negara. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini para jamaah, jangan sampai lupa, bukan mendirikan negara. Tujuan kita hidup di dunia ini bisa mentauhidkan Allah. Sehingga orang Islam itu mau hidup di negara komunis, hidup di negara liberal, hidup di negara sosialis, hidup di negara apapun bisa. Karena mereka hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jika hidup di sebuah negara tidak akan memberontak, tidak akan merevolusi negara itu, tidak akan mengganti pemimpin negara itu. Mereka hanya berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kalau dakwah ini berhasil para jamaah, itu akan muncul sendiri pemimpin yang baik. Tapi kalau kita hanya ingin bercita-cita menjadi pemimpin, maka jika tidak berdakwah tidak akan muncul pemimpin yang baik. Yang muncul terus-menerus adalah pemimpin-pemimpin yang tidak baik, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dakwah ahli sunnati wal jamaah. Semoga kaum muslimin bisa memahami, kemudian bisa mengamalkannya. Rugi para jamaah, waktu kita habis untuk urusan yang kita tidak diwajibkan oleh Allah. Padahal kita masih banyak kitab-kitab tauhid yang belum kita ketahui, akidah yang belum kita ketahui, sehingga habis waktu kita, habis tenaga kita, habis energi kita, habis uang kita hanya untuk sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, kewajiban pertama dan kewajiban terakhir yang Allah wajibkan atas setiap hamba adalah mentauhidkan Allah taala dan bukan untuk meraih kekuasaan. Kewajiban pertama dan terakhir adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya beri contoh, ya. Tahu Fir'aun ya? Fir'aun itu apa? Raja Mesir. Fir'aun itu gelar. Fir'aun yang menjadi musuhnya Musa adalah Ramses kedua. Jadi namanya Ramses. Tapi yang kedua dia. Ramses pertama bapaknya Fir'aun. Ini yang menjadi musuhnya siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun itu para jamaah berkuasa. Semua kekuasaan ada di tangannya. Dia punya segalanya. Dia mau makan apa bisa, minum apa bisa, pengen punya apa bisa, pengen bangun apa bisa. Tapi bagaimana kematiannya? Mati di atas kesombongan dan keangkuhannya, dan mati di atas kekafiran. Bagaimana kesudahan orang begini? Na'udzubillah min dzalik, kesudahannya adalah mati dalam keadaan buruk. Berbeda dengan, lihat, banyak nabi-nabi yang tidak punya negara, tapi meninggal di atas mentauhidkan Allah. Siapa yang meninggal di atas tauhid dijamin masuk surganya Allah. Apa manfaatnya jika seorang itu berkuasa tapi masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik. Apa manfaatnya jika seorang itu berkuasa tapi masuk neraka? Kita dengarkan adzan Isya lebih dahulu. Insyaallah setelah adzan kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan faidah yang ketiga, kekhalifahan, kerajaan ataukah negeri yang menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf adalah buah dari tauhid. Saya ulangi, kekhalifahan, kerajaan ataukah negeri yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh adalah buah dari tauhid, dan itu merupakan anugerah dari Allah Ta'ala dan bukan tujuan. Jadi ketika kaum muslimin memiliki negeri, memiliki kerajaan, memiliki kekhalifahan, maka itu merupakan buah dari tauhidnya mereka. Yang keempat, sadarlah wahai pejuang khilafah,
Janganlah berjuang hanya berdasarkan perasaan dan taklid buta kepada tokoh penyesat umat. Sadarlah wahai pejuang khilafah, janganlah berjuang hanya berdasarkan perasaan dan jangan berjuang berdasarkan taklid buta kepada tokoh yang menyesatkan umat. Yang kelima, jika kita meninggal dunia, maka yang akan ditanyakan kelak adalah siapakah Rabbmu, man Rabbuka, siapa nabimu, wa man nabiyuka, apa agamamu, wa ma dinuka, dan bukan ditanya siapa nama khalifahmu, apa bentuk negaramu. Tidak ditanya itu. Enak ya, yang ditanya hanya 3 pertanyaan. Sehingga misalnya ada orang Islam, dia sendirian misalnya di satu negara, di Kongo atau misalnya di Australia, dia sendirian. Bahkan dia meninggal tidak ada yang mensolati, seandainya tidak ada yang mensolati, tapi dia meninggal di atas Islamnya, insya Allah dia akan bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat. Dan tidak ditanya siapa menterinya negaramu, siapa wakil presidennya, tidak ditanya demikian. Yang ditanyakan hanyalah siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan siapa agamamu. Yang keenam, ikutilah ulama Ahlussunnah yang lurus, bukan dai pergerakan yang berpaham menyimpang. Ikutilah ulama Ahlussunnah yang lurus dan bukan mengikuti dai pergerakan yang berfaham menyimpang. Taib. Ini poin yang ke-17. Saya tambahkan 1 poin yang ke-18 berjudul akhlak seorang alim. Sekelumit tentang akhlak Syekh Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala. Masya Allah, inilah sekelumit kisah tentang ketawaduannya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rajihi. Beliau adalah salah satu murid senior dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan beliau juga seorang dosen pasca sarjana dan guru besar di Universitas Malik Saud Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Syekh siapa? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rajihi. Beliau ini pernah bermulazamah itu duduk belajar langsung di hadapan gurunya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Jadi dengan satu guru itu 20 tahun, padahal gurunya banyak. 20 tahun lamanya. Bahkan beliau tetap bermulazamah hingga akhirnya Syekh bin Baz, gurunya, berkata, "Cukup sudah kamu hadir untuk menuntut ilmu. Sekarang pergilah kamu dan ajarilah manusia ilmu yang telah kamu dapatkan, yang telah kamu pelajari." Sungguh, waktu itu beliau Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi belum bisa mulai mengajar karena mungkin beliau segan dengan gurunya, dengan keberadaan gurunya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan di antara contoh ketawaduan, rendah hatinya beliau dan semangatnya beliau dalam mencari ilmu, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ini biasa menghadiri pelajarannya atau majelisnya Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Jadi beliau ini sering menghadiri pelajarannya Syekh yang jauh lebih muda. Pada Syekh Al-Utsaimin dengan Syekh Abdul Aziz usianya terpaut lebih dari 30 tahun. Jadi Syekh Utsaimin belum 60 tahun, Syekh Abdul Aziz ini sudah lebih dari 80 tahun usianya. 90 tahunan kurang lebih. Tapi tetap hadir di majelisnya ulama-ulama yang lebih muda. Beliau juga sering menghadiri pelajarannya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala yang biasa datang di Indonesia. Begitu tawaduknya, padahal beliau memiliki ilmu yang sangat dalam dan luas. Beliau Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi telah memberikan syarah penjelasan kitab Sahih Bukhari sebanyak 14 jilid. Jadi Sahih Bukhari itu yang hanya setebal ini atau ini, itu disyarah sampai 14 jilid. Sahih Muslim dalam 8 jilid. Beliau juga menulis banyak kitab akidah, fikih dan sebagainya. Di usia beliau yang 80 tahunan ini ditulis berapa tahun yang lalu ya. Sekarang usianya sudah 90 tahunan. Jadi berapa tahun yang lalu. Beliau masih menyempatkan diri untuk istifadah.
mengambil faidah dari durus pelajaran-pelajaran di Masjid Nabawi di kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Apa yang disampaikan oleh penulis ini disalin dari tulisan Al-Ahrendi Apriano, hafizahullah ta'ala, dengan sedikit perubahan. Ditambahkan, di antara kitab tulisan beliau, itu sudah ada yang diterjemahkan oleh Gus Yus dan dicetak oleh Muslim Sunnah Press Kediri di bawah pimpinan Bapak Dodi Yudo Utomo SPD hafizahullah ta'ala. Yang sudah dicetak dan diterjemahkan adalah kitab Mukhtasar fi Ahkamis Siyam, di mana judul terjemahannya adalah ringkasan hukum-hukum puasa Ramadan. Yang kedua kitab Hadhihi Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Edisi terjemahannya inilah akidahku, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faidah dari kisah ulama, yang pertama, ketawaduan adalah akhlaknya ulama Rabbani. Maka para jamaah mulai dari sekarang hendaknya kita tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan apa yang kita miliki, baik itu ilmu, harta, kedudukan, jabatan, gelar, dan seterusnya. Yang kedua, menuntut ilmu itu waktunya sampai meninggal dunia. Dan Syekh di sini walaupun sudah sangat sepuh masih duduk di depan ulama-ulama yang lain. Yang ketiga, nasihat bagi para ustadz, dai, guru agama agar mereka tetap menuntut ilmu dan tidak meremehkan guru sekalipun gurunya lebih muda umurnya. Jangan meremehkan apa? Gurunya. Yang keempat, di kerajaan Saudi Arabia penulis mendapati, saya maksudnya, penulisnya adalah Gus Yus, mendapati para doktor bahkan profesor masih terus duduk bersimpuh di majelisnya para ulama. Bagaimana dengan kita? Jadi saya itu biasa para jamaah, di kanan kiri saya ini kalau nggak profesor ya doktor ini, belajar dengan para ulama. Jadi kita paling bodoh sendiri, yang paling bodoh sendiri, yang paling rendah sendiri. Mereka Masya Allah tetap belajar menuntut ilmu. Di sini kalau sudah dipanggil ustadz tidak pernah hadir lagi di pengajian. Kalau memang tidak hadirnya karena sedang ngaji di tempat yang lain tidak apa-apa. Kalau tidak hadir hanya duduk-duduk di rumah, buat apa duduk-duduk di rumah? Datang di pengajian, mendengarkan ilmu. Lihat Syekh yang sudah tua, kitabnya banyak. Kita nulis satu kitab aja belum pernah. Syekh ini kitabnya banyak, berjilid-jilid. Bayangkan para jemaah. Yang kelima, lihatlah bagaimana seorang alim bermulazamah di hadapan syekhnya hingga puluhan tahun lamanya. Allahu Akbar. Syekh Ali Hasan rahimahullah, beliau belajar 25 tahun di depan Syekh Al-Albani. Dan juga Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, beliau belajar selama 26 tahun dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi belajarnya sampai 25 tahun, 26 tahun lamanya para jemaah. Jadi hendaknya kita belajarnya lama dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para ulama kita, ya. Bisa meneladani ulama-ulama kita bisa belajar lama dengan guru-guru kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar dengan salah satu guru di Indonesia ini, yaitu Al-Ustadz Abdullah Amin hafizahullah taala. Muridnya Syekh Mukbil dan muridnya Syekh Abdul Hasan dari negeri Yaman. Saya belajar dengan beliau mulai tahun 2001 sampai 2007 sampai menjelang saya berangkat ke Saudi. Sekarang pun beliau ketika saya pulang dari Saudi saya tetap belajar dengan beliau. Kalau saya tidak sedang keluar kota, insya Allah saya tetap duduk di depan beliau. 7 tahun atau lebih saya belajar dengan beliau. Alhamdulillah. Jadi belajar itu harus lama para jemaah. Tidak boleh kita belajar itu malas-malasan dan kemudian kalau sudah merasa cukup kita tidak lagi datang di majelis ilmu. Karena ilmu agama Islam ini luas sekali. Apabila kita pelajari tiap hari belum tentu sampai meninggal ilmunya sudah kita dapatkan semuanya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa meneladani apa yang sudah kita sampaikan tadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.